anak-anak semuanya. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fungsi if. Ini adalah materi terakhir kita di pokok bahasan Microsoft Excel. Habis materi ini kita akan masuk di program Inkscape sama PowerPoint. Inkscape sama PowerPoint dulu sudah pernah dibahas pada saat anak-anak di kelas 5. Maka nanti untuk materi Inkscape sama PowerPoint kita akan bahas secara singkat saja. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas cara penulisan fungsi if. If dituliskan dengan yang pertama kita ketik tanda sama dengan if, habis itu kurung buka. Logical test di sini syaratnya apa? Baru nanti value if true, nilai jika benar. Jika memenuhi syarat yang kita ajukan di depan sini, maka ini yang akan muncul. Tapi jika tidak memenuhi syarat yang ini, yang akan muncul adalah yang value if false. Kemarin Ustadz juga sudah beri latihan ya. Di latihan kemarin ini contohnya. Yang kemarin, hari ini kita akan coba praktekkan. Anak-anak silakan buka hasil pekerjaannya ini. Kemarin Ustadz sudah suruh ngetik ini kan, untuk diketik saja. Habis itu kita hari ini prakteknya. Nah, kita akan praktek hari ini ya tentang ini fungsi if di sini. Di sini saya contohkan nih. Nah, penulisan fungsi if dulu, anak-anak bisa cek nanti ketika anak-anak ketik tanda sama dengan if kurung buka, di sini menggunakan tanda koma apa menggunakan titik koma ya. Tanda titik koma atau tanda koma. Sesuaikan dengan tanda itu. Contoh, misal di sini saya pakai ini sama dengan sebentar. Oke, misalnya gini aja. Kita bisa gunakan misal di sini saya coba ya yang untuk ini kemarin kita tugasnya yang ini kan yang E sama yang H. Nah, kita kerjakan dulu yang ini. Oke. Ini saya geser ke atas biar anak-anak bisa lihat. Oke, saya taruh di sini. Nah, kita akan coba fungsi if jika ada fungsi prasyarat, kalau benar hasilnya seperti apa, nanti kalau salah hasilnya seperti apa. Nah, dari sini kita coba ini ya. Ketika ini ada keterangannya yang di bawah ini, biaya parkir untuk mobil itu biayanya 3.000. Sementara kalau untuk sepeda motor itu biayanya 1.500. Nah, kita akan coba buat sebuah pencatatan. Ternyata di sini ada mobil. Kira-kira biaya di sini berapa? Yaitu 3.000. Anak-anak perlu perhatikan kata mobil ataupun sebuah kode yang huruf dengan angka itu termasuk teks ya. Karena dia termasuk teks, maka penulisannya nanti harus disertai tanda petik. Sekarang gini, kita misalkan sama dengan jika if, habis if kurung buka. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ini menggunakan tanda apa setelah ini? Dipisahkan dengan tanda, kalau punya Ustadz menggunakan tanda titik koma, maka nanti untuk memisahkan itu juga menggunakan tanda titik koma. Mungkin punya anak-anak berbeda. Nah,
Di sini logika tesnya seperti apa? Kita harus cek. Di sini kan syaratnya kalau dia mobil berarti parkirnya 3.000, kalau motor parkirnya 1.500. Logikanya bagaimana? Logikanya adalah jika yang ada di sini ini sel berapa ini? Kalau sel E3 ini mobil, berarti acuan kita yang atas ini ya mobil ya. Jika sel E3 itu sama dengan mobil, nah tanda kuantor ini kemarin sudah kita bahas. Oh, di slide berbeda. Nah, sama dengan mobil berarti karena mobil itu termasuk teks, maka kita pakai tanda petik. Mobil sama dengan mobil kurung tanda petik lagi ya. Nah, kalau teks harus diikuti tanda petik. Nah, jika E3 yaitu yang ini itu sama dengan mobil, mobil tulisannya boleh huruf besar semua, boleh huruf kecil semua, tidak masalah. Nah, jika ini adalah mobil, yang ada di sini ini mobil, maka kalau benar, kalau ini mobil parkirnya berapa? 3.000. Maka kita ketik 3.000. 3.000 itu adalah angka, maka tidak perlu tanda petik. Dan angka kita juga tidak perlu memberi Rp titik 3,000. Nah, itu tidak perlu. Nanti kita bisa setting di format sel seperti kapan hari yang sudah pernah saya bahas. Nah, jika ini kalau saya klik di sini maka logical test ini warna hitam. Kalau saya klik di sini ini berarti value-nya. Yang belum apa? False-nya kan? Berarti kalau salah bagaimana? Kalau ternyata itu bukan mobil pasti motor. Kalau bukan mobil pasti motor. Karena motor maka biayanya 1.500. Kurung tutup. Pastikan kurung buka dan kurung tutup. Kalau sudah di enter maka hasilnya 3.000. Untuk berikutnya kita cek misalnya karena sama ya. Nah, ada satu kunci, anak-anak kalau mengerjakan fungsi if atau fungsi apapun yang ada rumusnya, untuk mengerjakannya sebenarnya kita cukup kerjakan bagian yang paling atas. Nanti bagian yang ke bawahnya kita tinggal ngopi dari atasnya. Cara ngopinya bagaimana? Di ujung ini ada plus kotak warna hitam ya. Kursor ini kita arahkan ke pojok kiri bawah, pojok kanan bawah maksudnya, sampai membentuk plus warna hitam, diklik, tahan, geser. Nah, maka akan muncul. Karena di sini motor, maka parkirnya 1.500. Karena di sini motor juga 1.500. Ini mobil, sininya mobil, maka parkirnya 3.000. Selama rumus yang pertama kita masukkan itu benar, maka rumus berikutnya pasti benar. Gitu ya. Oke. Untuk membuat ini jadi anak-anak tidak perlu mengetik satu-satu, kecuali bagi anak-anak yang menggunakan HP, maka anak-anak ya harus ngetik satu-satu. Ada cara lain yaitu di copy langsung ini di blok, di paste. Itu tidak saya contohkan karena tidak saya sarankan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang ini. Nah, yang berikutnya ini mana tadi? Nah, ini ya. Yang berikutnya kemarin di Ustadz saya contohkan kolomnya adalah kolom L dan kolom K ya. Kalau anak-anak pakai kolom A dan B tidak masalah. Nah, sekarang begini. Bagaimana kalau ini keterangannya apa? Kita baca dulu keterangannya. Jika pembayarannya sama dengan harga barang, kalau saya bayar itu kok uangnya nilainya sama dengan harganya, berarti saya bayar dengan lunas. Tapi kalau nggak sama berarti kredit. Kalau uang yang kita bayar kelebihan, nah di sini nggak ada contohnya. Nah, nanti ada pakai jika lagi. Nah, di sini dicontohkan jika uang yang membayar ini jika pembayaran yang ini ya, jika pembayaran itu kok sama dengan harganya,
maka di sini keterangannya lunas. Ini khusus yang ini saya hapus saja komennya. Nah, tapi kalau dia ndak sama berarti kredit. Maka nulisnya gimana? Sama dengan jika kurung buka pembayaran, ini ya, pembayaran berarti yang sini diluruskan karena ini posisi di baris ketiga, maka di sini L3 pembayaran itu sama dengan yang di sini yaitu K3 jika pembayarannya sama dengan harganya, maka apa? Berarti dia bayar lunas, berarti maka karena lunas itu teks, maka kita kasih tanda petik LUNAS, lunas, tanda petik lagi, titik koma. Kalau ternyata ini tidak sama, berarti kan nilai salah. Kalau tidak sama, tidak memenuhi, nggak sama, berarti dia kredit. Jika sudah, kita enter. Nah, karena saya bayarnya 50.000, harganya 100.000, nah, berarti saya pasti kredit. Contoh lagi, sama dengan jika saya bayarnya itu sama dengan harganya, maka lunas. Tapi jika nggak sama, maka kredit. Enter. Oke ya, loh. Karena ini sama berarti dia lunas. Nah, sehingga kita peroleh nih, ini sama, lunas, ini kredit gitu ya. Nah, anak-anak silakan berlatih menggunakan fungsi if, fungsi jika. Ini nanti banyak sekali penerapannya, apalagi kalau anak-anak belajar di matematika atau di komputer pemrograman, itu nanti akan ketemu yang seperti ini. Itu ya, saya rasa itu untuk mengisi ini. Anak-anak silakan latihan, dilanjutkan untuk mengisi pada kolom ini ya, yang Ustadz minta itu. Silakan dilatih. Minggu depan saya kasih sedikit kuis tentang fungsi if ya, ada kuis fungsi if. Nah, itu untuk hari ini. Supaya anak-anak nggak ketinggalan materi dari Ustadz, silakan di subscribe channelnya, tekan tombol loncengnya biar nanti video terbarunya masuk di YouTube-nya anak-anak, nggak bingung mencarinya. Saya rasa itu. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.